bicara soal keinginan mewujudkan Jakarta seperti Dubai gitu, itu memungkinkan ya Pak? Karena kemarin sempat disinggung juga calon sebelah yang bilang itu kayaknya nggak mungkin ya? deh gitu, hanya mimpi katanya gitu Pak. Ya kalau orang istilahnya mimpi aja sudah nggak bisa, terus bagaimana ya? Tapi kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pernah kerja di Amerika, pernah kerja di Hong Kong. Karya-karya beliau kan sudah banyak dihargai. Kemarin kan dia baru dapat gelar profesor di Kazakhstan kan. Karya-karya besar beliau sudah cukup teruji banyak ya. Jadi oleh karena itu menurut saya gagasan-gagasan besar dia itu bukan mimpi. Jackmania juga seperti itu. Ya Pak Ridwan Kamil ini memang ya wajar lah wong dia di Bandung. Ya kemudian dia cinta bobotoh lah ya begitu ya wajar kan menurut saya. Nah tapi kan nanti dia setelah di Jakarta dia pasti membela Persija lah, otomatis. Bahkan kan dia sudah merancang ini. Kalau nanti akses jalan ke JIS sulit ya, artinya nggak mungkin dalam waktu dekat ini bisa ini, mungkin akan salah satunya membangun stadion baru untuk Persija khusus gitu. Intinya kemauannya dulu itu ada. Bagaimana membesarkan Persija itu. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito Dan saya Fitria Farisa. di acara Classwide Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Tang, Ya. hari ini kita kedatangan sosok yang udah nggak baru di politik, udah lama nih, senior. Wong lawas Wong nih ya, wong lawas. Beliau dulu pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi menteri, dan sekarang maju sebagai calon wakil gubernur di Jakarta. Selamat datang Pak Suswono. Wah, mantap. Assalamualaikum. Ini, Pak Suswono. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Ini sehat. kayaknya sepi nih, ini tepuk tangan dong. Pak Suswono. Pak Suswono kan 2004-2009 jadi anggota DPR, Betul. lalu 2009 ke 2014 jadi menterinya Pak SBY ya, Menteri Pertanian. Sebenarnya terpilih lagi sih waktu itu. Oke, terpilih lagi, tapi Cuman karena hanya 21 hari. Oke, karena jadi Diangkat. menteri, jadi ditinggalkan lah ya Ditinggal, DPR. DPR. Lalu 2017 maju Pilgub ya, Iya, Pilgub di Brebes. Brebes. betul. Nah, tapi waktu itu tidak terpilih, lalu seolah hilang nih Hilang. dari peredaran politik. Sekarang jadi calon wakil gubernur. Iya. Selama dari 2017 ke 2024 nih, ngapain aja nih Pak aktivitasnya? iya. Apakah fokus di PKS kah atau apa aja yang dilakukan Pak Sus? Ya, saya kan backgroundnya dosen ya. Jadi tentu setelah nggak jadi menteri, base-nya kembali jadi dosen ya di Bogor. Tetapi bukan berarti saya lepas politik ya, karena waktu itu saya ditugaskan di Majelis Pertimbangan Pusat. Ya, jadi 2015 sampai 2020. Di samping saya juga anggota Majelis Syuro. Nah, bahkan di 2020 sampai 2025 sekarang kalau dulu sebagai ketua komisi organisasi di MPP, sekarang malah jadi ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Nah, jadi di PKS ini ada 3 struktur ya. Jadi ada MPP, itu namanya Majelis Pertimbangan Pusat, ketuanya saya, lalu ada DPP yang diketuai oleh Presiden Partai, ya, Pak Sehu. Nah, kemudian ada Dewan Syariah Pusat yang ketuai oleh Dr. Muslih. Nah, itulah tiga struktur inilah yang dikatakan sebagai Dewan Pimpinan Pusat di PKS. Ya. Di atasnya baru ada Ketua Majelis Syuro dengan wakilnya yang 4 itu. Begitu. Nah, inilah yang dianggap atau dikatakan dalam anggaran dasar Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Jadi untuk memutuskan yang strategis ini di sini. Jadi Ketua Majelis Syuro, kemudian ada 4 wakil, ditambah dengan Ketua MPP, Presiden Partai, dan Ketua DSP. Gitu. Gitu. Oke. Kalau kemudian bicara pencalonan nih Pak, berarti Pak Suswono nih termasuk yang tentunya turut andil dalam siapa-siapa aja nanti akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang diusung PKS gitu ya Pak ya? Job desk-nya itu. Nah itu dia. Kalau kemudian bicara Pilkada Jakarta kan PKS sebelumnya mendeklarasikan akan mengusung
pertama Anies dan Sohibul Iman. Oh ya. Nah, ya, ini gimana nih Pak prosesnya? Aman. Anies Sohibul Iman, lalu Ya. sempat juga muncul nama Pak Ahmad Syahiku, lalu kemudian sekarang jadi Pak Suswono. Ini prosesnya gimana nih Pak? Iya, ternyata aman nggak aman juga. Aduh. Cuman bentar doang itu, Pak. Iya, jadi begini, memang waktu itu kan harapannya Pak Anies bisa kita usung ya dari PKS. Ya. Cuma masalahnya memang PKS hanya dapat 18 kursi kan. Ya. Karena 18 kursi, harapannya Pak Anies bisa gandeng lah partai lain yang kemudian bisa koalisi dengan PKS. Nah waktu itu kita bersyukur kan karena Nasdem langsung deklarasi kan waktu itu. Ya, sempat bahwa deklarasi akan mendukung Anies sebagai calon gubernur dan wakilnya bukan dari Nasdem. Nah, langsung disambut sama PKS, itulah muncul langsung nama Pak Sohibul Iman. Padahal Pak Sohibul Iman itu sudah terpilih jadi anggota DPR RI kan. Iya. Ya artinya dia, nah di PKS itu begitu Mbak. Jadi nggak pernah ditanya bersedia atau enggak. Pokoknya langsung tugas gitu. Seperti sampai sekarang saya nggak pernah ditanya bersedia apa enggak gitu. Langsung tugasi. Langsung pokoknya jalan gitu. Nah itu pun jadi tadinya karena sudah Sohibul Iman juga tidak dalam tanda kutip memang ini sudah tugaskan dan dia langsung siap. Kita pasang baliho gede kan di depan DPP ya. Anies Sohibul Iman kan, ya, harapannya aman itu. Nah tiba-tiba ternyata Nasdem menarik diri kan, nggak jadi mengusung. Nah itu yang jadi masalah waktu itu. Jadi wah kita kalau gitu kita sendirian nih, gimana caranya? Nah harapannya tadinya sih kalau bisa ya tinggal satu-satunya partai kan PDIP. Ya udahlah kita koalisi sama PDIP, tapi tentu Pak Anies harus pakai baju PKS kan? Artinya harus masuk sebagai kader PKS gitu ya Pak? Iya kan, karena ya cuma kan ya Pak Anies waktu itu kelihatannya memang mungkin belum nyaman lah di partai mungkin begitu ya barangkali ya. Dia ingin netral lah begitu. Ya, kita hargailah posisi dia seperti itu kan. Nah, sehingga akhirnya, pada saat seperti itu karena Nasdem sudah cari teman lain juga udah nggak mungkin ya. Nah, akhirnya ya tiba-tiba ada tawaran dari Kim itu kan, ya yang notabene Pak Ridwan Kamil. Karena apa? Pak Ridwan Kamil itu kan memang bersedia ke Jakarta, tapi memang dia minta syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya wakilnya dari PKS. Karena itu fatsun politik. Dia adalah pemenang di Jakarta. Sehingga dia berharap wakilnya dari PKS. Dan waktu itu sebenarnya nyebut nama, wakilnya Pak Syahiku. Pak Syahiku ya. Oh, spesifik mintanya Pak Syahiku. Iya, presiden partai kan. Tapi kan Pak Syahiku lagi sibuk-sibuknya ngurus pilkada kan seluruh Indonesia. Kan nggak mungkin ini kalau sampai harus pecah konsentrasi kan. Jadi waktu itu kitanya yang keberatan. Tapi kan Pak Syahiku akhirnya tetap maju jabat. Itu nanti ceritanya panjang kan. Jadi setelah ini beberapa nama lah ya. Nah, kemudian muncullah terakhir nama saya yang diusulkan ke Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo-nya ya kata Ketua Majelis Syuro ya yang cerita ke saya itu di rapat sih bukan secara pribadi. Katanya senyum. Cocok. Nah, lalu kemudian partai-partai lain melihat nama saya juga ternyata tidak keberatan. Bahkan kan yang muncul nama kan, yang memunculkan nama S kan dari Golkar kan. Oh iya. Erlangga kan, S. Bukan Sohibul Iman, bukan Syahiku kan gitu kan. Jadi akhirnya orang penasaran nyari siapa nih S yang ada di PKS kan. Mulai muncul nama saya itu. Sempat di Google muncul itu Pak, kader PKS inisial S gitu. Selain Syahiku. Dan Sohibul. Iya. Artinya memang dari awal Pak Su sendiri nggak menyangka kalau akan jadi cawagup gitu Pak di Jakarta pula? Enggak, sama sekali nggak terpikirkan itu, mimpi pun enggak. Jadi pokoknya tiba-tiba ya karena kemudian ya sudah harus maju dan kemudian langsung running ya udah nggak ada pilihan lain ya. Makanya sekarang ini, Pak Syahiku menjadi gubernur itu kan setelah keputusan MK kan. Baru akhirnya ya. Iya. Nah waktu itu memang sebetulnya
Ya, kenapa pada akhirnya jadi ya karena kita kan deklarasi tanggal 19. PKS masih harus sendirian, nggak bisa, nggak ada pilihan lain karena MK belum turun kan. Padahal MK kan itu keputusan sebetulnya sudah diputuskan oleh Majelis Hakim tanggal 1 loh, 1 Agustus. Tapi baru dibacakan karena gini, putusan itu baru sah setelah dibacakan. Nah, dibacakannya tanggal 20. Sehari setelah kita deklarasi. Semuanya udah tanda tangan, 12 partai kan. 12 partai sudah tanda tangan, PKS di situ juga tanda tangan. Ya kita nggak mungkin dong mengkhianati. Karena namanya kita sudah oke, nah, putuskan ini, ya sudah. Akhirnya jalanlah begitu. Ya itulah namanya takdir. Garis tangan. Nah Pak, sedikit membahas soal PKS ini. Ini kenapa kok tahun ini di pilkada ini kesannya PKS ini all out ini Pak. All star-nya ini dikeluarin semua ini. Pak Saiku, Jabar maju gitu, Pak Suswono gitu yang memang kader-kader senior dan mumpuninya memang diturunin untuk perang di pilkada itu. Kenapa pilihan-pilihan itu yang diambil ketika misalnya mungkin kader-kader yang muda bisa juga nih. Ya karena kan begini, kalau pertimbangan Jawa Barat kan ya tadi Pak Sehu setelah MK ternyata bisa tidak 20% kan. Nah, akhirnya kan PKS berarti bisa ngusung sendiri kan. Kebetulan juga ada pasangan dengan Nasdem, Pak Ilham Habibie. Jadi akhirnya ya dan Pak Sehu kan pada pilkada sebelumnya sebagai wakil kan, wakilnya Pak Sudrajat kan. Nah, jadi artinya ya yang tingkat popularitasnya yang relatif sudah dikenal lah oleh publik. Kalau anak baru lagi kan ini pasti akan energinya berat kan, gitu ya. Nah, kalau itu dulu pertimbangannya sih seperti itu. Jadi di beberapa tempat di Jawa Tengah malah anak-anak muda banyak yang kita tampilkan. Ya gitu. Nah, aku mau tanya nih Pak, konfirmasi gosip-gosip di tongkrongan wartawan ini Pak. Jangan yang serem-serem lah. Agak ngeri sedap dikit lah. Pak, aku mau tanya nih, aku penasaran kenapa ini kan Pak Suswono ini kan PKS. Berpasangan dengan Pak RK Golkar. Tapi kenapa ketua dewan pembinanya tim pemenangan itu Pak Dasko gitu? Yang artinya justru yang jadi pertanyaanku adalah, ini orang-orang Golkar ini kemana ini Pak? Gitu. Kenapa itu kemudian Pak Dasko? Karena tim pemenangan, ketua tim pemenangan Bapak udah Pak Riza gitu, yang orang Gerindra juga gitu. Ini sebenarnya ada apa ini Pak? Apa Golkarnya juga nggak all out ini? Ya enggak juga, ya karena begini, pertama kan awalnya memang dia diminta oleh Pak Prabowo kan, Pak Ridwan Kamil, jadi bahwa tolong benahi Jakarta, supaya inline lah dengan kepemimpinan dia nanti, karena dia punya apa istilahnya nanti ada legacy soal Giant Sea Wall itu kan, nah itu aja tadinya, makanya istilahnya support untuk pemenangan ini ya. Artinya Pak Prabowo turun tangan sendiri langsung kan begitu. Ya, artinya supaya dan Pak Prabowo tentu saja karena dia Gerindra ya pasti juga akan membackup sepenuhnya kan perjalanan ini. Nah kemudian kan sekretaris dari partai tim ses kan dari Golkar, Pak Basri Baco ya. Nah jadi artinya juga kita malah markas untuk pemenangannya di Golkar kok. Markas Golkar. untuk pemenangan di Golkar, di Cikini itu. Kantor DPD Golkar. Jadi artinya selama ini konsolidasi di situ. Artinya Golkar strukturnya cukup solid, saya lihat. Ya, nah partai-partai lain juga alhamdulillah ya, artinya termasuk juga PSI. Saya lihat juga mesin partainya jalan gitu. Tapi kalau untuk penunjukan tim ses sendiri, strukturnya itu Pak Prabowo langsung terlibat nggak Pak? Atau itu ditentukan oleh elit-elit parpol yang lain aja gitu? Ya kan Pak Prabowo kan di ketua hariannya kan Pak Dasko kan. Nah, jadi artinya koordinasi untuk di Kim Plusnya ini kan adanya tentu dalam koordinasi Pak Dasko sebagai pembina itu tadi tetapi dalam eksekutifnya
ya tadi yang ditunjukkan Pak Ariza, Oke. ya dengan sekretarisnya tadi dari Golkar dan ketua hariannya PKS, Pak Abdul Aziz, ketua harian tim ses. Ketua harian tim ses. Sesnya, jadi Pak Abdul Aziz dari PKS. Jadi sudah kombinasi cukup ini. Semua partai yang pendukung diakomodir, ya, Oke. jadi sebagai tim ses. Oke. Jadi ini kerja bareng lah. Jadi karena ini apa ya, ya kayak apa ya? Jadi kayak rekonsiliasi lah. Oh. Ya, Ya, kan ya. ini makanya game plus kan plusnya ya karena dulu yang pendukung Anies kan Nasdem, PKS dan PKB kan, PKB. kan sudah bersatu juga. Ya. Nah, bersama dengan Kim, Oke. Kim plus ini. Nah, jadi ini rekonsiliasi. Nah, Pak, Jadi Aku koalisi rekonsiliasi. pengen ini nih mengkonfirmasi lagi nih, Pak. Benar nggak sih, Pak, bahwa partai-partai pengusung Pak RK dan Pak Sus ini akhirnya juga bertindak setengah hati? Karena gini, Pak, bahwa di luar PKS ya, Pak, saya dengar itu bahwa yang all out benar-benar total itu di DKI untuk Pak RK dan Pak Sus itu cuman PKS akhirnya. Karena kalau bicara soal rekonsiliasi tadinya, sebelah itu Pak siapa, Pak Rano dan Mbak siapa satu ya? Pramono, Pak Pram itu tuh jadi bagian dari konsolidasi juga nih antara pemerintahan ke depan, artinya Gerindra dengan PDIP gitu. Nah, Pak Pramono dianggap sebagai pihak yang bisa mewadahi itu gitu. Sementara Pak RK ini dianggap lah untungnya apa juga, karena justru berpotensi 2029 karena dia sudah selesai periodenya sebagai gubernur malah bisa jadi pesaing, potensi pesaing gitu loh, Pak. Bener nggak itu, Pak? Merasa gitu, Pak? Sama sekali enggak. Oke. Kalau Pak Ridwan Kamil itu orangnya betul-betul komit ya sesuai dengan apa namanya komitmen awal dia pasti pegang itu. Dulu sebetulnya ya ini kalau kita tarik ke belakang, dia kan pernah jadi wali kota ya. Ya. Bandung. Nah di saat wali kota dia sebenarnya ditawari untuk masuk ke Jakarta. Oh. Ya, kalau waktu itu dia jadi ke Jakarta mungkin nggak ada nama Pak Anies. Waktu itu. Jadi sebetulnya Pak Ridwan Kamil itu kenapa dia menolak? Inilah hebatnya Ridwan Kamil. Jadi itu sudah surveinya paling tinggi, artinya punya potensi lah. Lawan Ahok gitu waktu itu dia punya potensi. Di 2017 Iya berarti, Pak, waktu itu kan dia masih wali kota. Ya, ya. Nah, ketika dia waktu itu wali kota, ya, itu dia belum 5 tahun. Waktu pas ada pilkada di Jakarta, ya. Nah, dia lapor ke ibunya, ya, minta saran gimana, mungkin ada tawaran gini-gini. Sebagai orang yang istilahnya apalagi Jakarta, apa kan menarik kan, bertantang. Kemarin ibunya, kamu sudah janji mau menyelesaikan apa namanya, sudah komitmen ke rakyat Bandung, wali kota, sebagai wali kota belum selesai, selesaikan dulu. Dia patuh sama itu. Nah, dan ternyata setelah selesai dia ke Gubernur Jawa Barat kan. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau pengen nyaman secara pribadi dia di Jawa Barat kan elektabilitasnya juga paling tinggi. Nah, cuma memang karena tadi permintaan Pak Prabowo dan Pak Prabowo ini apa namanya istilahnya ya memang ini sesuai dengan bidang keahlian dia sebagai ahli tata kota, jadi pas kan dengan permintaan beliau untuk membenahi rumah kumuh tadi. Makanya jadi ya dia akhirnya siap. Gas terus ya, Pak. Nah, partai-partai lain gimana komitmennya, Pak? Nah, partai-partai lain ya sejauh ini kan sebetulnya kalau yang namanya sudah komitmen, apalagi sudah deklarasi ya untuk memenangkan, ya semestinya kan kalau punya dalam tanda kutip kan bahwa etikanya kan ya tentu harus mendukung kan. Ya, dan itu sejauh ini dalam rapat-rapat konsolidasi sih mereka artinya datang semua. Dalam rapat-rapat itu, ya kalau soal hati kan kita nggak tahu ya, tapi kan yang jelas kita menilainya secara lahiriah, lahiriah dalam rapat-rapat apa mereka semuanya datang, semuanya juga mendukung dan semua juga apa istilahnya mau bergerak ya. Nah jadi ya kita tetap punya apa istilahnya dalam bahasa apa istilahnya husnudon lah. Sangka baik gitu ya. Jadi begitu Mas. Dan Pak Ridwan Kamil sama sekali nggak punya istilahnya kalau memang dia tugaskan itu ya dia konsentrasi itu. Dia nggak pernah mikirin nanti apa mau jadi apa nanti
ambisi apa. Seingat saya setelah saya Ngobrol. bersama lah dengan dia ini sejak awal mulai kenal gitu ya. Itu orangnya sejauh ini saya komit lah. Dia tidak akan mengganggu. Misalnya nanti menjadi pesaing Pak Prabowo, enggak saya kira. Dia nggak punya ambisi itu. Saya bisa jamin lah. Asik, asik. Ini Batam ini dapat daging ini. Pak, kalau kemudian bicara tadi sudah disinggung juga Kang Emil gitu, Pak Sus dan Kang Emil ini kan kalau menurut survei LSI, ini survei di awal September kemarin, ini angkanya memang tinggi nih, 50% ke atas, paling tinggi dibanding 2 calon lainnya. Asik ya ini ya. Nah, Asik tapi ini, Pak. kalau kita bicara survei perorangan sendiri, Pak Sus nih ternyata masih surveinya menurut LSI masih yang paling bawah nih Pak, masih belum sekitar 0,6% gitu. Kurang paham LSI itu. Ini orang lawas ini ngeri loh ini. Gimana nih Pak? Nah, sedangkan kalau secara perorangan sendiri, Kang Emil di angka sekitar 44% gitu. Nah, ini kan sekarang udah masuk kampanye juga, Pak Sus ini pasti juga ngejar elektabilitas gitu ya Pak ya. Pak Sus berapa Pak Sus di Pak Sus ini sekitar 0,6% kalau nggak salah nih ya, di bawah 1% gitu. Oh gitu ya. Ya, saya kira saya sih nggak kaget ya. Karena tadi saya kan 10 tahun boleh dikatakan tadi misalnya gitu ya. kerja saya di belakang layar ya. Ya baru setelah ada penugasan ini kan saya akhirnya tampil ke publik. Dan saya lihat tuh ada dalam surveinya Poltreking atau apa tuh. Kalau nggak salah saya sudah di 20% apa kalau nggak salah. Ya. Dan yang menariknya itu apa? Kesukaannya kepada saya yang 20% itu lebih tinggi ya dari calon wakil yang lain gitu. Dari yang popularitas gitu ya. Artinya ya sudah mulai itu bekerja. Dan tapi sebetulnya kan pertarungan ini sebenarnya memang gubernur sih. Yang utamanya calon gubernur kan yang utamanya kan itu. Kita kan supporting aja. Ya, saya sejak awal pun saya katakan Pak Ridwan, Bang Emil, saya bilang nggak usah khawatir. Saya meskipun senior, saya tetap akan di belakang Anda. Ya, saya support karena saya tahu etika dalam sebagai wakil gubernur. Seperti apa. Jadi nggak usah. Jadi insya Allah nanti lambat laun lah. Tenang Pak, masih ada survei Litbang Kompas ya. Tadi LSI kalah, Poltreking menang. Nah, Litbang Kompas ini harus jadi target Pak Suswono ini. Iya. Apalagi tuh Tang? Apalagi nih, ini Pak ini kan kita juga mengakomodir pertanyaan titipan. Dari produser. Iya Pak. Titipan rakyat. Ini Pak, ini kemarin. Aduh ini kok ditambahin ya pertanyaannya gimana sih? Oh, menyinggung yang disebut Pak Sus tadi, Presiden PKS sempat memberikan 3 pesan khusus nih Pak. Tadi yang Pak Sus kan ngomong ke Pak RK kalau tenang aja saya nggak akan mendahului dan lain. Saat deklarasi yaitu cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, tajam tidak melukai. Ya, itu. Gitu. Nah itu, ya, artinya pesan itu saya kira memang sudah seharusnya seperti itu, menempatkan diri pada posisinya. Nah sehingga teamwork-nya akan jalan dengan baik. Tapi Pak RK sejak awal sudah beberapa kali juga menyampaikan ke saya, Pak Sus kan nanti ya saya background-nya di pertanian, urusan tanam menanam, saya pernah juga jadi tenaga ahli ya staf khususnya Menteri Kehutanan. Nah ini artinya program dalam konteks menghijaukan Jakarta ya karena kita punya target nanam 3 juta, 3 juta pohon. Insya Allah di masih Jakarta. ada olahannya Pak? Ya pokoknya kita gimana supaya ada penurunan. Nah dinding-dinding beton itu kita bisa tanemin loh. Itu jangan lupa. Bisa ya? Bisa ya. Nah itu kan tetap akan bisa menyerap CO2 kan. Nah di Medellin itu di Kolombia itu ternyata dengan 3 juta pohon itu dia bisa mengurangi suhu 2 derajatan ya jadi menurun. Jadi kan lebih tidak lagi panas kan gitu. Itu ternyata bisa ya. Nah jadi seperti ini contoh juga di kantor Golkar ya DPD itu menarik. Dinding-dindingnya pun juga hijau itu. Ditanamin itu. Jadi artinya masih bisa walaupun Jakarta itu penuh beton-beton itu ya Pak. Ya makanya tadi salah satunya kan ini ruang terbuka hijau kan sedikit ya di Jakarta. Ya saya lihat saya udah beberapa kali ya ke Eco Park ya yang di Tebet itu.
itu weekend itu luar biasa ya, dari Wah, mulai banyak, bayi sampai kakek-kakek ada di situ. Iya. Dan pada nampak aura kebahagiaan itu nampak di situ ya. Iya. Jadi sederhana kan sebenarnya membahagiakan orang ya. Tahu nggak nih Mas Tatang, Jakarta ini kota terstres nomor 9 Di dunia ya, Pak? iya. Atau alam semesta? Oke, sorry Pak. Ya. Iyalah gitu. Iya. Ya itu contoh ya. Jadi kita akan perbanyak itu. Nanti dengan huniannya vertikal, kan nanti lahan-lahan itu bisa kita beli kan. Untuk dijadikan nanti ke area ruang terbuka hijau. Sehingga nanti harapannya sih saya memang bercita-cita kalau bisa di timur juga ada, nanti Jakarta Timur ada Ekopark, Jakarta Utara ada, Jakarta Barat ada, gitu. Kan asik kan gitu ya. Jakarta Utara itu Pak. Nah, itu apalagi memang terutama ini ya, Pejagalan itu ya, Jagalan. Terus yang barat itu Tambora. Tambora bayangkan tuh. Iya, padat sekali. Katanya terpadat se-Asia Tenggara kata situ. Banyak rumah-rumah yang nggak pernah kena sinar matahari kan. Gangnya sempit-sempit. Seperti itu. Nah, seperti itulah yang kita akan tata ya. Nah, jadi nanti pilihannya ada 2 sih, tidak mesti vertikal, bisa juga nanti karena ada satu rumah kecil petak dihuni tiga keluarga, sehingga tidur pun sip-sipan juga. Ya karena ya begitu, kan ngenes kan kali itu. Nah, kita bikinin ke atas yang sekedar supaya ya masing-masing dia keluarga sendiri-sendirilah per tingkat. Bertingkat. Gitu. Masa udah kerja nge-shift, tidur aja nge-shift ya Pak? Iya ya. Ya itu jadi ada mungkin tidurnya kerja malam, ya, dia tidur nanti bisa paginya begitu. Pak. Mungkin sampai pada tingkat begitulah. Ya, jadi, tolonglah warga ini. Ya itulah makanya kita ingin datang ke Jakarta ini artinya memang semata-mata memang untuk melayani, memberdayakan dan membela kepentingan rakyat Jakarta. Ya, jadi ya rasanya sih saya kebetulan juga sudah anak-anak sudah keluarga semua kan, jadi relatif ya luanglah waktu saya yang sepenuhnya untuk perhatian ke rakyat gitu. Sama cucu dong Pak? Ya cucu sudah relatif juga sudah pada gede juga. Gede ya. Iya. Iya. Jadi fokusnya emang udah ke rakyat. Warga. Kan katanya sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi supaya bisa husnul khotimah. Iya, benar Pak. Pak Sus, kalau bicara soal tadi keinginan-keinginan Pak Sus dan Pak RK gitu, visi misi program. Kalau dari Pak Prabowo sendiri, Pak, ada nggak pesan-pesan khusus ke Pak Sus dan Pak RK? Karena kemarin nih Pak RK sempat menyinggung soal giant sea wall gitu, katanya ini merupakan salah satu visinya Pak Prabowo untuk kemudian menyelesaikan cita-cita pembangunan giant sea wall gitu. Gimana tuh Pak? Ya karena kan begini, memang ini ada konteksnya juga persoalan banjir kan. Ya, Jakarta ini kan memang ya klasik lah, banjir, macet, apalagi ya polusi. Ya, yang seperti itulah. Nah jadi konteks banjir ini kan nanti sebetulnya waktu dia jadi gubernur Jawa Barat itu dia sudah ikut kontribusi loh ke Jakarta dengan itu menyediakan lahan untuk waduk di selatan Ciawi ya. Itu ada 2 waduk yang setidak-tidaknya mengurangi kan, jadi tertampung dulu lah di situ sehingga tidak langsung gelontor ke Jakarta kan. Nah itu akan diperbanyak nanti di sana, kita beli lahan-lahan di sana untuk waduk untuk menahan, nah sehingga dialirkan nanti seperlunya saja gitu, bisa diatur kan gitu, kalau ada waduk. Nah nanti di tengah ya kita bikin ada ada biopori maupun juga sumur-sumur resapan. Ya, ini kan juga menahan supaya air tanah juga paling tidak ada sediaan juga gitu. Nah kemudian di akhir sana itu kan rob. Ya kalau nanti pada saat pasang kan dia bisa masuk ke sungai, ke darat. Sementara padahal Jakarta sudah di bawah air laut kan. Nah ini kan bahaya, makanya perlunya giant sea wall itu ya memang tanggul besar itu memang perlu di situ di utara. Dan tapi di sana nanti yang gagasannya Pak Ridwan Kamil bahkan akan orientasinya ke kota baru nanti di sana. Ya makanya kalau dia sih cita-cita malah kayak Dubai lah gitu. Iya. Gitu. Ya itu memungkinkan semuanya itu. Dan karena apa? Ya Jakarta makanya kan divisinya Ridho kan Jakarta mewujudkan Jakarta baru sebagai kota global yang maju. Ya dengan karya inovatif ya, karya inovatif
berkeadilan dan sejahtera. Itu kan visinya. Visinya. Visi dari Ridho ya. Nah, oleh karena itu kita harapkan nanti karena IKN ibu kotanya pindah, nah ini akan dijadikan kota global yang tentu apa? Satu-satunya yang jadi sumber potensial pendapatan adalah destinasi wisata kan. Ya, jadi harus makanya harus diciptakan apa yang kira-kira menarik orang mau datang ke Jakarta. Karena industri nggak mungkin kan. Kalau toh ada nanti kepada ekonomi kreatif kan. Itu yang akan itu akan geser ya Pak soal industri itu Pak. Ketika kita misalnya udah nggak jadi otomatis ya nggak mungkin lah pabrik-pabrik di Jakarta sudah nggak mungkin, lahannya juga sudah ini kan pasti di pinggir-pinggir kan di tempat-tempat lain. Nah nanti tinggal makanya ada istilahnya nanti aglomerasi kan atau kesatuan kan ya, karena memang tadi Jakarta tidak mungkin apa istilahnya berdiri sendiri, tapi ketergantungan seperti pangan dari mana kita, kecuali kan pasti dari daerah-daerah pemasok kan. Nah itu salah satunya nanti ditugaskan ke saya adalah soal juga bagaimana soal pangan ini aman di Jakarta gitu. Ya, tadi di samping penghijauan juga urusan pangan. Ya beliau sudah mulai memberikan gambaran seperti itu. Tapi bicara soal keinginan mewujudkan Jakarta seperti Dubai gitu, itu memungkinkan ya Pak? Karena kemarin sempat disinggung juga nih Tang, ada calon sebelah yang bilang itu kayaknya nggak mungkin deh gitu, hanya mimpi katanya gitu Pak. Buset, bisa lah, mimpi setinggi langit, jatuh di antara bintang-bintang. Aja lah, itu Dubai itu kan gurun. Ya, apalagi ini daerah yang istilahnya surganya dunia. Asik ya Pak, Cilincing bisa nanti. Iya Pak, Burj Khalifa. Memang itulah. Ya kalau orang istilahnya mimpi aja sudah nggak bisa, terus bagaimana ya. Tapi kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pernah kerja di Amerika, pernah kerja di Hong Kong. Jadi dia wawasan-wawasan seperti itu buat dia itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang muluk-muluk enggak. Ya. Dan saya tahu persis lah dia. Bukan yang sekedar umbar janji gitu ya Pak. Dan dia bisa mewujudkan itu. Karya-karya beliau kan sudah banyak dihargai. Kemarin kan dia baru dapat gelar profesor di Kazakhstan kan. Ya, pasti kan karena dia punya karya yang dihargai. Tapi 5 tahun itu loh Pak. Takutnya, kepegang nggak ya Mas? Ya makanya nanti 5 tahun ini kita meletakkan dasar. Ya, supaya nanti gubernur selanjutnya itu bisa tinggal ya kan sudah ada roadmap-nya kan, kita rancang seperti itu. Dan nanti meskipun katakanlah dia nggak jadi gubernur kan dia bisa jadi penasehat. Ya, artinya masih memungkinkan. Dia itu sebetulnya sudah banyak berjasa di Jakarta. Dia itu sudah jadi penasehat gubernur itu sejak zaman Pak Sutioso sebetulnya. Jadi sudah soal tata kota itu Pak. Seperti Menteng itu kenapa dijadikan kayak semacam heritage. Ya kan, Menteng itu rumah itu kan saran beliau. Ya, itu contoh. Kemudian juga hotel-hotel, beberapa hotel yang dia rancang ya. Kemudian juga istilahnya kayak patung-patung apa itu yang seperti di Kemayoran itu kan ada kayak bambu runcing atau apa itu. Itu karya beliau kan. Ya, jadi sebetulnya dia sudah nggak asing lah untuk Jakarta, makanya banyak yang kaget ya, orang dari Jawa Barat mau ke ini, padahal dia istilahnya banyak karyanya di sini Jakarta. Gitu. Dan sekarang pun dia kurator kan untuk IKN. Nah, ya, jadi kurator. Jadi ya itu karya-karya besar beliau sudah cukup teruji banyak ya. Jadi oleh karena itu menurut saya gagasan-gagasan besar dia itu bukan mimpi, tapi adalah satu yang memang harapannya apa, dengan begitu nanti kan akan banyak lapangan kerja kan Mas. Nah itu Mas Tatang ya. Jadi kalau lapangan kerja akan banyak tercipta, sementara Jakarta salah satu juga problem adalah pengangguran tinggi. Nah itu jadi terobosan-terobosan itulah yang insya Allah. Pokoknya intinya nanti kita berharap 5 tahun dipimpin oleh Ridwan Kamil Suswono, rakyat Jakarta menjadi lebih bahagia. Asik. Stresnya berkurang gitu. Berkurang ya Pak. Nggak nomor 9 lagi nanti. Siap. Pak, kalau tadi kemudian ada cita-cita mau membuat Jakarta seperti Dubai, ini dari Pak RK dan Pak Sus sendiri ada nggak proyek mercusuar yang dicita-citakan gitu? Misalnya Mas Anies punya JIS, lalu Pak Ahok juga punya Kalijodo, kemudian Pak Sutioso
dahulu membuat busway gitu. Ini Pak RK dan Pak Sus apa nih kira-kira? Ya pertama yang utama ya, karena itu membenahi yang klasik-klasik dulu itulah. Soal banjir supaya selesai. Soal macet supaya selesai gitu, ya. Ya, soal polusi juga kita betul-betul kita bisa mengatasi itu. Jadi yang utama-utama dulu ini, karena nanti kita cita-cita yang istilahnya makanya tadi yang besar-besar itu nanti mungkin kita paling bisa meletakkan landasan dan nanti kan kita pakainya apa ya, kerjasama kan, ya mengundang investor kan, ya artinya kan tidak dikerjakan sendiri oleh, yang penting kita sudah tahu nih gambarannya kayak begini, nah silakan nanti swasta kan bisa ikut terlibat seperti itu, ya jadi tidak sepenuhnya dari mengandalkan dari PAD dari Jakarta nggak begitu ya. Nah, tapi yang utama justru yang menyelesaikan itu tadi soal perkumuhan ya, perumahan yang kumuh tadi, nah, yang kayak begitu-gitu. Nah, jadi yang fokus itu dulu karena itu yang real memang dibutuhkan oleh rakyat ya. Oke. Nah, seperti itu. Proyek mercusuar itu nanti dulu ya, Pak? Ya, artinya ini simultan aja. Oke. Gambaran besarnya tetap nanti mungkin dibuat, ya kemudian nanti kalau memang ada investor yang ternyata tertarik apa, ya nanti kan tinggal didiskusikan, itu mereka jalan sendiri. Tapi apa Pak? Udah kepikiran belum Pak? Atau udah ada di rencana Pak Sus? Ya tadi, karena orientasinya tadi destinasi wisata ya tentu yang kira-kira akan bisa menarik ya. Nah makanya seperti budaya ya, museum ya seperti itu. Itu kan biasanya orang, misalnya kita ke Eropa, biasanya kan kalau memang benar-benar orang yang memang istilahnya ke sana itu karena pengen melihat sesuatu di masa lalu seperti apa, dan kan larinya ke museum, ya kan? Nah itu nanti museum itu juga termasuk yang akan kita create seperti itu untuk menjadikan menarik. Yang kedua ya budaya, ya Betawi ini ya sebetulnya kan banyak, makanya nanti ada istilah gerbang Betawi, membangun gerakan membangun budaya Betawi, ya artinya bagaimanapun juga akar ya etnis di Jakarta ini kan Betawi, ya artinya supaya juga kita tetap nilai-nilai itu kita tetap angkat gitu ya. Ya karena saya lihat misalnya Lenong ya, kemarin kan kita nyaksikan di Pinang Ranti ya, itu ternyata masih banyak peminat ya. Orang masyarakat juga terhibur gitu. Sederhana kan sebetulnya, tapi sekarang coba sanggar-sanggar Lenong di mana sekarang? Miss Cici dulu waktu saya kan dulu nikah di Kemayoran. Nah kebetulan nggak jauh dari situ ada Miss Cici di situ juga. Nah sekarang udah nggak ada, ya seperti itu. Tim yang dulu juga jadi kebanggaan kita gitu ya kan. Sekarang saya dulu sering menikmati puisi-puisinya Rendra di situ kan. Bahkan istri saya dulu latihan drama di situ setelah dari sekolah. Dia kebetulan sekolahnya di SMA 1 di Jakarta ya, istilahnya Budut. Nah, di situ dia latihan dramanya di situ di tim gitu ya. Artinya dulu ya menarik ya, dan banyak festival-festival kan. Ya, nah makanya nanti Jakarta ya arahnya ke sana. Diperbanyak festival-festival yang kemudian menjadikan tadi jadi destinasi wisata. Pak, aku penasaran satu hal ini. Nggak tahu sebenarnya sudah ada atau belum ini. Gini loh Pak, kalau nanti Jakarta itu udah nggak jadi ibu kota dan udah fix IKN, karena kan belum keluar kepresnya nih Pak. Ketika presnya udah keluar, APBD Jakarta itu akan berubah drastis nggak sih Pak? Yang jelas kan begini Mas Tatang ya, kan 5 tahun ini kan waktu pendek. Dan kemungkinan masih jauh lah sepenuhnya akan pindah ke IKN lah, infrastrukturnya juga belum siap. Ya, jadi 5 tahun ini ibaratnya ya masih fokus apa-apa itu masih di Jakarta. Saya yakin Pak Presiden, nanti Pak Prabowo juga pasti akan ngantornya masih di Istana Jakarta gitu ya. Jadi saya kira nggak kalau hanya ukurannya satu periode ini, rasanya sih artinya APBD-nya masih aman ya Pak? Masih nggak akan ada perubahan dalam 5 tahun depan. Oke. Masih. Bahkan mungkin nanti bisa kita kalau lihat dari ini ya, obrolan dari karyawan-karyawan yang dulu istilahnya bertugas di soal PAD itu, sebetulnya masih potensi masih lebih besar lagi dari yang ada katanya. Nah, begitu ya, bocoran-bocorannya sudah dapat lah. Nah, tinggal nanti kita bisa sumber pemasukan yang lain. Sumber pemasukan itu banyak. Jadi masih optimis. Katakanlah misalnya mulai secara bertahap sebagian ke sana ke IKN, tapi potensi Jakarta masih besar. Karena ini sebagai kota bisnis kan. Sebagai kota bisnis kan pasti menarik.
Oke, Kang. Ini apa nih? Apa nih? Titipan lagi nih. Apa titipan? Nih Pak, selain Giant Sea Wall, Prabowo katanya titip untuk menyelesaikan mengatasi kekumuhan di Jakarta. Bagaimana strategi Pak Sus mewujudkan itu tanpa menimbulkan masalah penggusuran? Ya. Idealnya kan memang hunian vertikal Pak, tapi Ya. lahannya. Nah itu dia, makanya kita harus kreatif juga. Nah lahan Pemda ini kan banyak sebetulnya. Contoh pasar. Ya, Nah nanti kita bikin huniannya di atas pasar. jauh kayak pasal Palmerah nih bisa Iya, jadi tetap ya Pak. pasar Nggak kan, ada- iya. Tetap di bawah pasar. Nggak dirubah, bawah pasar tapi huniannya di atas. Malah mungkin pedagangnya nanti kalau mau jualan tinggal turun kan. Iya. Enak praktis nggak ada istilahnya kan mengurangi pergerakan manusia. Jadi nanti juga mengurangi kemacetan. Ya, ada lagi di atas stasiun. Ya, itu bisa juga kita bangun vertikal. Kemudian juga di atas sungai. Ya, bisa ya, di atas sungai. Seperti rumah sakit Tarakan itu kan di atas sungai sebagian. Sudah dilakukan di zaman Pak Bowo kalau nggak salah, Pak Foke kalau tidak salah. Nah, terus apa lagi? Nah, intinya sebetulnya orang yang perumahan kumuh tadi itu sebenarnya bisa diajak. Saya sudah dialog dengan mereka. Pak, kalau Ibu misalnya kita bangunkan ini, terus nanti Ibu pindah ke situ, ya mau lah Pak katanya. Ya, mereka mau. Ya, yang penting apa? Ya istilahnya kalau toh harus ganti rugi ya ganti untung lah yang penting kan. Artinya fair lah. Fair. Fair. Orang terjadinya konflik itu, penggusuran atau apapun namanya, kemudian terjadi konflik itu karena pasti faktor ketidakadilan. Ya, maka itulah yang kita utamakan nanti dalam membangun itu aspek keadilan dulu. Ya, bagaimana supaya rakyat nanti diajak duduk bareng, pasti diajak apa komprominya. Seperti kasus Kampung Bayam, itu pasti karena ada ketidakadilan. Nanti kan duduk bareng, kita bicarakan, selesaikan, pasti ketemu lah. Ya, orang itu kalau aspek keadilan ditegakkan, pasti dia nggak ada alasan lagi mau nyari-nyari, kelihatan kan nanti. Nah, orang nyari-nyari ini sih berarti nyari-nyari kesalahan. Ini udah ketahuan. Mereka mau, ya nanti itu yang kumuh-kumuh itu loh tadi kita bongkar, itu kan tadi dibeli oleh Pemda, kemudian dia bisa untuk beli rumah yang di vertikal. Kenapa bisa terjangkau? Ya karena lahannya nggak beli kan. Tadi kan di atas pasar. Nah kan gitu. Jadi pasti terjangkau. Kalau toh sewa murah. Ya begitu. Nah, jadi pasti akan happy lah semuanya. Happy semua. Nah, gitu. Pasar Palmerah sini nih Pak untuk ya ini. Produser ini Pak, waduh kumel-kumel ini rumahnya di Bogor sana, waduh. Iya masalahnya orang di Palmerah kayak gini tugasnya Kompas. Kena tinggal Rumahnya di Bogor, iya, tidak tinggal di Bogor atas. sana. Kalau perlu di atas gedung ini. Iya. Nah itu asik itu Pak. Jadi kalau kantor istri tinggal turun aja. Iya. Nggak stres lagi kan? Ngejar-ngejar waktu apa gitu nggak. 1 jam perjalanan pulang Pak. Itu dia. Dan ingat, rata-rata orang Jakarta kos untuk transport itu 30% habis dari gaji. Masya Allah. Bayangkan Pak. coba kalau 5 juta misalnya 10 juta deh. Berarti Mas Tatang kan biasanya 20 juta ya. Saya kebetulan 30 Pak. Oh 30. Iya. Setahun. Ya. Berarti Coba 10. 30% kan, 10 deh misalnya ya, 10, 3 juta, kan bisa untuk nyicil. Rumah kan, sudah nggak stres lagi. Pagi masih bisa ngopi-ngopi, masih bisa. Asik. Iya bener Pak. Nah, kan, nah itu kan. Anu burung ya toh. Anu ya bisa kayak di Jawa-Jawa itu loh Pak. Nah itu dia. Nah, sini kan jauh orang burung belum dikasih makan udah harus berangkat. Nah itu iya dia. toh Pak. Coba bayangkan gitu, yang di Bogor kasihan betul ya. Ya, saya dulu punya menantu juga gitu, berangkat habis subuh langsung matahari belum terbit, nanti pulang jam 8 malam. Ya gaji segitu, coba kasihan. Nggak ngobrol sama mertua. Nah, ya. itu dia. Ya toh Pak. Siap. Tolonglah ini Pak Sus, ini diwujudkan ini Pak. Pak Sus, salah satu yang sering kali disampaikan Pak Sus selama kampanye itu soal rencana memberikan anggaran operasional RW 200 juta per RW gitu katanya. Ini juga menarik nih karena 3 paslon itu juga sama-sama menjanjikan akan meningkatkan dana operasional RW gitu. Emangnya seberapa penting sih Pak untuk
meningkatkan dana operasional RW dan ini nanti untuk apa aja sebenarnya? Apa manfaatnya gitu? Nah itu dia. Jadi saya koreksi, bukan operasional RW, tapi ini dana stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Kalau dana operasionalnya tetap, malah kita akan tingkatkan ya RT yang tadi cuma berapa juta, kita akan tingkatkan. Ya bisa mungkin 2 kali lipat, bisa malah lebih. Ya RW juga demikian. Tapi ini adalah untuk menyelesaikan persoalan utama di RW itu. Jadi modelnya desentralisasi. Ya, sebab yang tahu persis masalah kan RW. Disitulah. Nanti musyawarah, RT diundang ketuaan semua, ke PKK-nya, posyandunya apa. Coba kita biar mereka juga musyawarah. Ya, kita belajar juga untuk demokrasi. Kita kasih stimulan. Dan uangnya tidak langsung digelontorkan begitu, ada di kelurahan. Nanti dia ini dulu. Iya, dia gitu kan mengajukan kan. Bikin program dulu apa. Dan itu nanti kalau dia istilahnya dalam musyawarah mentok, nanti ada konsultan arsitek yang dia bisa mintain pendapat. Nah gitu. Di setiap kecamatan ada 1 arsitek. Ya kita sudah siapkan. Nah jadi nanti kemudian disitulah dia diskusi. Setelah itu minta saran misalnya, oh sebaiknya ini karena ini problem banjir di sini, maka urusan gorong-gorong kita selesaikan dulu supaya nggak ada mampet, nggak ada apa. Itu mungkin prioritas. Ada lagi yang mungkin setelah urusan banjir selesai apa, mungkin meningkatkan ekonominya misalnya. Bisa, jadi ini fleksibel siapa yang undang. Yang penting tadi istilahnya uang tidak dipegang RW yang kemudian langsung bisa. Ini nanti ada SOP-nya lah, gimana cara penggunaan dana itu. Biar terkontrol juga. Terkontrol, karena itu enggak ya malah hitung-hitungan cuma nggak nyampe 600 miliar kok. Anda dari 85 miliar kan apa artinya kan uang? Artinya mencukupi nih Pak. Ya sekedar. Tapi kan kalau nanti antar RW ada proyek-proyek yang memang ini kan pasti ada lagi, lain lagi. Kalau ini yang betul-betul yang bisa istilahnya untuk stimulan lah. Setiap RW itu jadi hidup gitu ya. Artinya kalau nanti Pemprov melihat bahwa misalnya persoalan di satu RW itu harus juga sampai Pemprov turun tangan kan ada biaya di luar itu ya Pak ya? Ada. Terus kemudian dia kan punya anggota dewan. Nah kan dia bisa mengusulkan apa istilahnya pokir-pokirnya dari dewan itu juga bisa diminta untuk membantu menangani persoalan di RW-nya gitu ya. Jadi seringnya kadang-kadang memang kurang dimanfaatkan. Punya anggota dewan kan sebetulnya dia pelayan kan. Yang seharusnya dimintai, cuma memang ya tinggal interaksi dengan anggota dewan itu seberapa mana. Karena kalau saya dulu Mbak, waktu saya jadi anggota, makanya 2009 saya kepilih dengan mudah apa? Saya kasih nomor telepon 24 jam. Langsung tuh ke Pak Sus. Dan nomor HP saya sampai sekarang ini nomor itu. Masih ada Pak, orang. ganti. Pas menteri pun ini. Ya. Jadi malah lucu waktu itu. Ada yang telepon, Pak, anak saya meninggal Pak di Korea, nggak bisa pulang. Ya sudah benar kan meninggal ya nggak bisa pulang kan? Iya. Ya gimana? Iya kan? Bukan maksudnya jenazahnya susah. Harus dikubur. Pak Sus lu ini yang ngajak guyon duluan. Kok jadi bola panasnya ke saya ya. Kan saya tinggal sebagai anggota DPR RI kan tinggal telepon Kementerian Luar Negeri ya. Telepon terus kemudian dia ke Dubes sana. Langsung seminggu kemudian dia lapor, Pak, alhamdulillah jenazah sudah di kampung. Gitu. Nah itulah makanya seharusnya ya sebagai wakil rakyat ya memang mudah diakses. Jadi lebih baik apa kontrak politik. Ya kemarin kan waktu saya diminta untuk kenapa sih sudah jadi menteri kok mau jadi calon bupati Brebes kan? Waktu itu karena itu penugasan dari partai juga itu. Waktu itu karena ada permintaan dari sana, tokoh-tokoh datang ke tempat saya laporkan ke partai, akhirnya ya udah maju aja gitu kan, karena udah ada restu ya udah saya maju. Tapi sejak awal saya bilang, apa benar rakyat Brebes mau nyari pemimpin? Saya bilang, ya saya mantan menteri tapi saya nggak punya duit. Saya terus terang. Ya, tapi kalau mau kontrak politik boleh, saya bilang. Misalnya harga bawang saya jamin di 15.000. Saya sudah siap kontrak politik itu. Terus apalagi misalnya pokoknya nggak boleh ada RT mau saya gaji besar ya. Tapi dengan syarat kontrol warganya nggak boleh ada yang sakit telantar, nggak boleh ada warganya bodoh dan ada
yang apalagi kan kebutuhan rakyat kan 3 ya, pinter, kenyang, sehat ya. Ya. Nah, singkatannya PKS kan. Asik. Masuk. Emang wong lawas ini. Masuk ini. Ya, Senior. Pintar. Kayak pintar. Brebes itu termasuk kok IPM-nya terendah di Jawa Tengah. Indeks pembangunan manusianya terendah. Makanya saya mau melayani. Ya. Saya siap datang mau melayani. Serius saya bilang. Ya, pintar, kenyang. Ya kenyang tentu harus ada lapangan kerja kan. Nah, sama sehat. Ya. Nah, sebetulnya itu yang utama. Nanti RW, RT langsung hotline sama bupati gitu. Itu sudah saya sampaikan. Tapi waktu itu setelah nggak jadi menteri, kenapa nggak ini Pak maju lagi, misalnya di 2014 Pak? Apa capek banget waktu Enggak itu? juga, saya sebetulnya maju waktu itu di Pekalongan. DPR ya? buat DPR lagi. RI Pekalongan. Karena waktu itu di dapil saya, yang sebenarnya saya ditawari lagi untuk di Tegal Brebes lagi. Cuma saya lihat ada yang dulu sudah 2 kali di provinsi. Nah, orang ini potensial untuk meneruskan saya gitu. Kalau Nah, Pak Sus masuk sementara ini malah ya, dia kan masih saya malah ditawarin dulu karena memang dapil saya kan. Tapi ini yang provinsi menurut saya kalau saya tinggal kelihatannya akan kepilih. Sehingga saya ke daerah yang masih kosong, PKS. Ya, di Pekalongan. Nah, Pekalongan, Pemalang, Batang itu kebetulan PKS sudah berapa kali pemilu belum dapat. Ya, coba saya ke situ. Ya, tapi ya nggak kepilih. Ya itulah. Emang nasibnya mungkin belum ya Pak? Belum, Ya. gitu. Makanya kalau saya kan prasangka baik aja. Sudah. Berarti Allah punya rencana lain gitu. Ada. Kan jadi enak, Ya, enak. gitu, nggak ada pusing. Gitu. Pak, tapi cara-cara Pak Sus tadi bahwa rakyat bisa WhatsApp Pak Sus, mungkin dulu masih SMS mungkin ya, Ya, bisa SMS. telepon Pak Sus secara langsung gitu dan Pak Sus menanggapi, ini mau diterapkan lagi nggak nih Pak kalau Bapak jadi Wakil Gubernur Jakarta? Malah justru itu nanti ada hotline langsung, pokoknya dari mulai RT, ya karena nanti saya udah sampaikan Pak RT, RT ini adalah mata telinganya gubernur, ya, karena apa? Yang tahu persis rakyat kan RT, RW kan, ya makanya wajar kalau RT ya dikasih insentif yang cukup lah untuk supaya kerja benar, ya. Jika kalau setiap RT bisa damai, bisa tentram, nggak ada rakyatnya bisa ada kepastian bisa makan. Artinya kalau misalnya ada warganya yang memang kekurangan, misalnya yang sudah lansia apa, kan tinggal telepon langsung nanti Pemda turun tangan. Daripada nanti birokrasi lama ya. lapor ini keburu meninggal kan, gitu maksud saya. Jadi ini nggak boleh ada, sakit pun begitu nggak boleh ada. Bahkan untuk yang lansia kita sudah siapkan nanti program dokternya yang datang. Oh kalau lansia dokternya Iya, datang, Pak? dokternya yang datang, kasihan kalau udah digotong-gotong, udah di gang lagi sempit harus ini. Ya, jadi kita terobosannya nanti akan seperti itu. Jadi dokternya yang datang dan nggak usah bayar, nanti pemerintah daerah yang bayar, begitu. Jadi insya Allah lah akan kita manjalah rakyat Jakarta. Ya. Kan namanya pelayan. Gubernur kan wakil gubernur pelayan rakyat. Pak Anies katanya mau maju jadi RW loh Pak. Nanti kalau misalnya Pak Anies RW-nya... Ya nanti kita kasih nomor HP hotline. Langsung Pak. Kata siapa? Anies Baswedan. Misalnya Pak Anies maju RW jadi RW atau RT. Saya itu belum lama di tempat tinggal saya. Itu kan mau ada penggantian RT. Itu sampai lama gitu enggak. Sampai saya nawarkan diri, Bu, sampaikan ke warga. Sampaikan kalau nggak ada yang berani, nggak ada yang mau maju, kan nanti biar Bapak aja. Saya sampai ngomong. Ya, RT pun saya nggak keberatan saya jadi ketua RT. Ya. Nah, tiba-tiba akhirnya ada ibu-ibu, akhirnya kan nggak enak kalau bapaknya saya. Akhirnya ibu-ibu di sekarang RT di tempat saya. Tapi saya penasaran Pak, kalau nanti Pak RK sama Pak Sus jadi, terus benar Pak Anies jadi ketua RT atau ketua RW, diladeni nggak Pak? Misalnya saya malah datang kayaknya. Datang boleh. Iya. Kan misal, kan nggak ada yang tahu. Misalnya. Pokoknya yang jelas, nanti gubernur-gubernur yang terdahulu ini dapat pahala banyak di saat kami memimpin. Kenapa? Ya karena dia sudah banyak hal yang programnya sudah bagus-bagus kan. Kita akan teruskan. Nah karena idenya dia, ya kemudian diteruskan, kan dia dapat kebaikan juga dari apa yang kita lakukan. Ya baik Pak Anies, baik Pak Ahok, Pak Jokowi, Foke. Pokoknya semua kita akan.
Pak Sus, dari sekian banyak janji-janji Pak Sus dan Pak RK ini, dari mulai Giant Sea Wall, kemudian pembangunan perumahan vertikal dan yang lain-lain ini, seberapa yakin sih Pak bisa menjalankan itu semua selesai dalam 5 tahun? Dan gimana caranya memastikan supaya janji-janji itu tuh terpenuhi, nggak cuma obral aja gitu Pak? Ya tentu kan nanti ada prioritas, ya kan? Nggak mungkin dana juga cuma katakanlah misalnya sampai 100 triliun kan nggak bisa banyak yang bisa dilakukan kan. Makanya diantaranya tadi kita akan jadikan misalnya percontohan, ya beberapa mana dulu lah prioritas gitu ya. Ya sesuai dengan anggaran yang ada gitu. Tapi yang penting dana itu akan optimal untuk kepentingan rakyat ya. Makanya istilahnya juga bukan bantuan nanti ya. Seperti apa bantuan operasional apa ya saya menggunakan istilahnya dana ya karena itu kan dari uang rakyat juga. Masa pemerintah seolah-olah kayak Sinterklas bantu gitu kan padahal kan uangnya sendiri kok dari rakyat kok ya kan. Nah, jadi itu akan kita teruskan yang baik-baik itu tadi skala prioritas, tetapi kita juga untuk percepatan kita menggandeng ya partnership lah gitu ya. Menggandeng ya investor ya, supaya ini kalau sudah ada percontohan ini, ya mudah-mudahan nanti mereka juga tertarik ya dengan ya insentif-insentif apalah yang membuat mereka juga nanti bisa membantu untuk percepatan itu. Tapi dalam waktu tadi 5 tahun tentu ya memang waktu yang untuk membenahi semuanya rasanya juga. Tapi tahapannya itulah yang penting sudah kita siapkan. Gitu. Ada landasannya. Sehingga nanti gubernur dulu, gitu. selanjutnya harapannya meneruskan. Roadmap-nya ya. Roadmap-nya sudah ada. Gitu. Seperti waktu saya menteri, itu saya sudah buat roadmap pembangunan pertanian, kita susun namanya SIPP, Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045. Ya, karena menyongsong 100 tahun merdeka. Gitu. Ini sudah kita bikinin itu. 2 tahun nyusun untuk itu. Ya, tapi nggak tahu menteri setelah saya apa ditengok apa enggak gitu. Mudah-mudahan ditengok. Bukan hanya ditengok ya, tapi juga dilakukan. Mudah-mudahan begitu. Nah, Jakarta juga nanti demikian. Insya Allah. Oke. Fitri, itu masih pertanyaan ada final lagi. nih, Tang. Pertanyaan terakhir nih, Mbak Sus. Waduh, yang terakhir jangan berat-berat. Titipan nih, Pak. Oh, titipan juga. Ya, produser yang titipan lagi. Aduh. Pak Sus, nih di Pilkada Jakarta ini kan ada 2 kelompok yang disebut-sebut jadi rebutan nih, Pak. Ya, ini simpatisan Pak Anies dan Jackmania gitu. Nah, menurut Pak Sus nih seberapa penting nih suara dari kedua kelompok itu? Terus gimana cara Pak Sus dan Pak RK untuk merebut simpati dari 2 kelompok itu, Pak? Ya, biasanya orang itu apa namanya kan katanya tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Makanya interaksi dulu. Ya, jadi supaya nanti tahu ya setelah interaksi itu biasanya orang nggak salah paham. Kan banyak gitu ya, kan banyak. Loh iya. Ya, saya sudah alhamdulillah ya yang dehatnya Anies ya, Pak. Ya. Itu saya datang dengan terutama ibu-ibu mak-mak itu waduh, luar biasa deh pokoknya. Ya, itu. Kalau di awal itu sudah pokoknya benci aja lihat. Iya, kayak ya tuh gemes banget. Gitu, Pak. Nah, kita coba dialog apa jelasnya. Jadi nggak ada nanti apa yang pas Anies dulu kerjakan ini akan diteruskan gitu. Kan dulu Pak Anies didukung oleh PKS. Ya, nyusunnya juga bersama PKS kan gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nah, setelah kita jelaskan begitu rata-rata ya akhirnya selesai. Nah, Jackmania juga seperti itu. Ya, Pak Ridwan Kamil ini memang ya wajar lah wong dia di Bandung. Ya, kemudian dia cinta boboto lah ya begitu ya. Ya wajar kan menurut saya. Nah, tapi kan nanti dia setelah di Jakarta, dia pasti membela Persija lah. Otomatis. Ya seperti Sinteyong lah. Coba kemarin harus bertanding lawan Korea lagi. Masa dia nggak cinta Korea sih? Tapi kan ini profesional. Dia harus melawan negaranya sendiri, bayangkan. Ya. Pasti ya, artinya Pak Ridwan Kamil itu apa namanya ya kalau apalagi terus dikelacak apa istilahnya jejak digital yang lama-lama gitu ya namanya juga orang anak masih muda ya wajar inilah ya paling tidak nanti kan ada saya lah ya PKS saja lambangnya aja sudah Jackmania kan itu kan bisa ya orennya juga sama ya Pak sama gitu jadi nggak perlu khawatir. Ridwan Kamil orang profesional, ya dia pasti ketika nanti sudah di sini, bahkan kan dia sudah merancang ini. Kalau nanti akses jalan ke JIS sulit, ya, artinya nggak mungkin dalam waktu dekat ini bisa ini, mungkin akan salah satunya membangun stadion baru untuk Persija khusus gitu.
Ya, artinya akan ada Ada itu, tempat Pak? baru. Ya, kalau misalnya nanti Susah, ternyata susah kan untuk infrastruktur ke JIS kan, supaya Ya. nyaman apa semua kan. itu, Pak. Bukan istilahnya anggarannya kan cukup besar kan. Misalnya nanti dibandingkan katakanlah bikin Bikin stadion baru. misalnya gitu. Itu sampai sudah terpikirkan ke situ. Iya beliau itu. iya, Jadi ini nanti ya beberapa tokoh-tokoh Jackmania sudah ketemu juga kok gitu Iya. ya. Jadi artinya ini kan sengaja orang yang pengen supaya ini aja supaya Memang dimainkan gitu ya, resistensi gitu ya Pak. Biasalah ada yang Tapi stadion demo aja kadang-kadang ada yang bayaran kok. Ya. Saya pernah Mas Tatang, pagi-pagi di Kementerian Pertanian, saya sudah 7:30 sudah di kantor. Di bawah teriak-teriak, kemudian dekat saya dengar ada apa itu. Ada yang demo Pak, ya udah saya turun. Oh, dihalang-halangi waktu itu. Jangan Pak, gini-gini. Loh kenapa? Oh, saya biasa demo kok dulu. Ya, udah saya turun. Lalu turun, saya, mana ada aspirasi apa? Coba sana. Selingkuhkan semua gitu. Pak, belum datang Pak yang perintah katanya. Oh, korlapnya nggak ada. Aspirasi apa ini? Makanya aspirasi ini bingung juga. Tapi udah sarapan belum Pak? Itu demonstrannya ditanyain Pak Sus ya akhirnya. Sarapan dulu Tapi deh. saya kira sih uang transport udah ada. Udah masuk ya. Saya udah bisa datang. Pak, terakhir ini menarik gara-gara Pak Sus bahas stadion tadi. Dikit wes. Iya. Kira-kira itu di daerah mana? Nah itu ya kan tentu harus Masih dikaji secara dipikirkan, matang kan, nggak bisa. Intinya kemauannya dulu itu ada, ya kemauan untuk bagaimana membesarkan Persija itu, ya supaya Persija ya jadi kebanggaan Jakarta kembali lah. Ya. Tapi kita harus bangkitkan kembali. Persija jadi kebanggaan dulu. Kita kenal tokoh-tokoh PSSI yang asalnya dari Persija kan dulu banyak sekali. Gitu. Siap. Oke lah, kalau gitu terima kasih banyak. Iya, Pak Sus. sama-sama Mas Tatang, Siap. Mbak Makasih Fitria. banyak, Ya. Pak Mantap. Sus. Tepuk tangan dulu dong. Belum pada sarapan. Gitu. Baik, kita doakan Kayaknya Pak, sudah mulai bayangin rumah di atas nanti. asik. Di Pasar Palmerah, Pak. Baik, kita harapkan Pak Sus sehat ya Pak. Ah ya insyaallah. Asam lambung jangan naik. Oh gitu ya. Nanti Yang kurang naik. optimal. Insyaallah. Terima kasih Siap. nasihatnya. Sukses-sukses Pak Sus. Ayo benar. Begitu, sahabat Kompas.com, semoga selalu tercerahkan dan kita akan bertemu lagi di Nampol dan Ngegas berikutnya. Nampol. Saya Tatang Gurito Saya Fitria Farisa. and see you.